Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, fenomena toxic positivity di kalangan generasi Z kerap ditampakkan di media sosial. Ternyata toxic positivity menyimpan resiko bagi kesehatan mental. Seperti apa itu? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Di era digital seperti saat ini, generasi Z kian tercemar fenomena toxic positivity, di mana seorang merasa harus terus menampilkan citra positif. Toxic positivity adalah kondisi di mana seorang berusaha terus positif, meskipun kondisinya tidak memungkinkan untuk merasa baik-baik saja. Dalam konteks psikologi, fenomena ini bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental, lantaran didorong rasa selalu ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Dosen Psikologi Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Ikhlas Nanang Afandi SPSI MA, mengungkapkan bahwa media sosial sering memperkuat toxic positivity ini karena tuntutan untuk selalu terlihat sempurna di depan orang lain. Karena begini, dalam psikologi itu ada istilahnya itu social comparison. Jadi kita itu manusia selalu itu membandingkan diri. Nah, kita itu instinctively by naluria, kita itu selalu mengcompare diri kita dengan orang lain. So, can you imagine, bisa kamu bayangkan, bisa Anda bayangkan misalnya yang dia akses itu, ya toh, yang dia akses itu adalah hal-hal yang fake di medsos. Pertanyaannya sekarang, bukan pertanyaannya, faktanya sekarang di medsos itu yang ada itu just positivity. Jadi public figure, teman-temannya, influencer, itu yang tampilkan itu yang baik-baik Ji. Ya toh, the best of us dalam bermedsos itu kan begitu, yang terbaik dari kita yang kita tampilkan. Nah, coba Anda bayangkan, ketika dia mengakses yang dia follow di platform medsos Instra yang dia temannya, ya toh, kemudian dia menampilkan hal yang positif saja. Nah, itu kan mempengaruhi. Karena kita itu punya itu. Namun untuk selalu tampil positif di media sosial tak sepenuhnya menjadi tekanan. Seperti yang dikatakan Putri Nabila Ambarsari, salah satu generasi Z yang sering berbagi konten positif di media sosial, mengaku bahwa tekanan untuk selalu positif adalah sebuah tantangan. Oke, sejujurnya gimana ya kalau tekanan untuk tampil positif di media sosial itu sejujurnya nggak ada, karena untuk tampil positif selalu di media sosial itu adalah salah satu tanggung jawab kita sendiri ya untuk membawa media yang kita sebarkan itu seperti apa, karena kembali lagi ya, media digital itu kan jejaknya abadi ya. Jadi kalau misal kita melakukan hal yang negatif di sosial media itu kan kembali ke kita juga, bakalan jadi bumerang lagi. Jadi menurut saya itu kembali ke tanggung jawab pribadi masing-masing sih. Ya sejujurnya agak sulit ya membedakannya, tapi sejauh yang saya tahu di saat kita menyebarkan energi positif kepada teman-teman yang ada di sosial media itu kita merasa senang dan merasa oh ya semua orang harus tahu nih karena ini adalah hal yang positif gitu. Tapi once itu udah jatuh karena energi toxic positivity, kayaknya kita tuh tidak memvalidasi gitu perasaan yang orang-orang punya, karena saat jatuhnya ke toxic positivity kita menyebarkan sesuatu tapi kita tuh merasa orang gitu doang, kok gitu doang, sedih gitu doang, capek, kan itu adalah hal yang lumrah ya untuk semua orang merasa capek, merasa sedih. Iya, itu penting banget karena menurut aku kita kan punya personal brandingnya masing-masing, dan untuk menampilkan hal yang nyata di sosial media itu adalah tanggung jawab kita. Kalau misalnya kita menyebarkan hal yang negatif kepada orang-orang, kan itu kayaknya kita nggak memiliki tanggung jawab dalam bermedia sosial. Ikhlas Nanang menekankan kesederhanaan dan kejujuran dalam bermedia sosial bisa menjadi cara untuk menghindari toxic positivity. Ia pun meminta orang tua dan pendidik untuk berperan penting sebagai teladan bagi generasi Z agar tidak selalu mengejar positivitas palsu. Andi Putri Najwa, Unhas TV. Pemirsa, penyakit tuberkulosis atau TBC kini menjadi perhatian serius dunia lantaran angka kematiannya dilaporkan meningkat melampaui kasus kematian akibat COVID-19. Apa yang harus diwaspadai dan bagaimana cara mencegah penularannya? Berikut liputannya untuk Anda. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Saat ini, angka kematian akibat TBC meningkat, bahkan melampaui kasus kematian akibat COVID-19.
Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2023 terdapat 10,8 juta kasus TBC di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 8,2 juta kasus baru terdiagnosis, sementara 1,25 juta orang meninggal dunia akibat penyakit ini. Dokter spesialis paru Dr. Hasan Nyambe mengungkapkan, tingginya angka penularan menjadi salah satu penyebab utama lonjakan kasus TBC. Hal ini juga dipicu oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri dan mendapatkan diagnosis sejak dini. Kalau tidak salah itu pernyataan beliau waktu menghadiri konferensi di Western Bali ya, tanggal 12 November. Jadi memang beliau sempat dari Kemenkes menyatakan bahwa kejadian kematian akibat COVID itu akibat TBC itu lebih meningkat daripada kematian COVID ya, rata-ratanya sudah. Dan memang kalau saya lihat statistik ya per tahun 2023 ke 2024 ya, jadi memang meningkat jumlah kematian. Kalau tidak salah rata-rata itu per 5 menit itu ada 1 kematian akibat penyakit tuberkulosis, seperti itu kira-kira. Nah, masalahnya itu kan memang kalau yang saya lihat adalah tingkat penularan yang tinggi. Kenapa ya? Satu, tingkat kesadaran kita masyarakat Indonesia untuk memeriksakan diri dan untuk bisa didiagnosis sebagai penyakit pernapasan, terutama penyakit TBC itu masih rendah. Dikutip dari TB Indonesia, penularan TBC terjadi melalui bakteri yang tersebar di udara. Penyebaran ini dapat terjadi saat penderita batuk, bersin, tertawa, atau berbicara. Oleh karena itu, kesadaran untuk segera memeriksakan diri saat mengalami batuk yang berkepanjangan sangat penting. Kayaknya kalau kita bandingkan dengan orang luar ya, orang luar kesadarannya besar ya. Sementara panduannya kan sudah ada. Panduannya itu semua orang yang batuk yang lebih dari 2 minggu itu harus bisa memeriksakan diri. Gejala yang gampang atau yang harusnya orang dicurigai tuberkulosis itu adalah minimal ada batuk yang berlangsung 2 minggu atau lebih. Kalau gejala lain pasti banyak. Jadi kalau sudah TBC itu kan pada umumnya terjadi pada saluran pernapasan ya, utamanya paru. Jadi gejalanya ini ya berhubungan dengan paru, misalnya satu tadi batuk, ya mungkin dari awal dari batuk saja, bisa awal 2 minggu itu tidak ada lendir, kemudian respon tubuh kemudian menimbulkan adanya dahak atau lendir. Lendirnya juga bervariasi tergantung lawannya, mungkin saja putih, bisa menjadi kuning, bahkan kalau melibatkan area paru yang sudah luas, sudah melakukan perlukaan pada paru, itu sudah bisa disertai dengan batuk darah. Nah, cuma masyarakat biasanya nanti datang pada saat kondisi sudah iya, kalau batuk darah berarti sudah parah dong ya. Nah, sementara kalau yang batuk biasa ya itu harusnya diperiksakan di situ sejak dini. Kan cita-cita kita adalah mendeteksi sejak dini ya. Cuma ya sekali lagi kesadaran kita untuk memeriksakan secara dini masih rendah. Dengan meningkatnya kasus dan kematian akibat TBC, masyarakat diharapkan lebih waspada dan proaktif dalam mencegah serta menangani penyakit ini. Dr. Hasan pun meminta kepada masyarakat untuk mengenali gejala TBC, melakukan pemeriksaan dini, dan mematuhi pengobatan untuk memutus rantai penularan. Rahmatia Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemirsa, korek telinga dengan cotton bud atau alat lain untuk menjaga kebersihan telinga ternyata dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, bahkan beresiko mengancam pendengaran. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Mengorek telinga menggunakan cotton bud ataupun alat lain seringkali dianggap sebagai rutinitas sehari-hari untuk membersihkan telinga. Ternyata mengorek telinga dapat memberikan dampak buruk pada kondisi telinga. Menurut Profesor Dr. Eka Safitri, SPTHT KLK, korek telinga dengan alat yang tidak tepat seringkali malah mendorong kotoran lebih dalam, hingga mendekati atau menempel pada gendang telinga. Kotoran ini berisiko menyebabkan gangguan pendengaran dan penumpukan yang memicu rasa nyeri. Kalau kita mengorek telinga sendiri, biasanya pada umumnya orang pakai cotton bud ya, terutama cotton bud, maka ujung cotton bud itu akan mendorong kotorannya, atau nama lainnya kalau di kedokteran adalah serumen. Maka kotoran itu sebenarnya berada di luar ya, sepertiga lateral, jadi sepertiga bagian luar dari
kulit liang telinga, tetapi karena kita menggunakan cotton bud, biasanya kita mendorong sampai jauh ke dalam. Kemudian kita harus tahu bahwa kurang lebih 2 cm sampai 2,5 itu sudah ada gendang telinga. Maka kita juga kadang-kadang mendorong sampai ke gendang telinga. Padahal kotoran ini sebenarnya di luar ya, sepertiga tadi. Sehingga saya kira untuk tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang banyak kotorannya, ada yang sedikit. Kotoran yang terdorong lebih dalam dapat menyebabkan penumpukan, gangguan pendengaran, dan rasa nyeri pada telinga. Penumpukan kotoran ini juga berisiko menimbulkan infeksi pada liang telinga. Iritasi dan luka yang terjadi di liang telinga dapat membuat telinga menjadi rentan terhadap masuknya kuman. Kondisi ini dapat memicu infeksi, seperti otitis eksterna yang ditandai dengan pembengkakan, rasa nyeri, dan keluar cairan. Tapi kalau dia mengering maka dia akan keluar sendiri. Tapi kalau kita mengoreknya, sementara liang telinga itu berbentuk es pada orang dewasa, sehingga kita sering menekan liang telinga, sehingga liang telinga itu akan menyebabkan luka, dan luka ini akan menyebabkan keluarnya cairan di liang telinga, sehingga tentu akan menyebabkan infeksi. Nah, apabila kotoran itu juga tertekan terus ke dalam, maka akan menumpuk di liang telinga, maka kita juga akan mengalami gangguan pendengaran. Jadi ada gangguan pendengaran ringan sampai sedang akibat daripada penumpukan kotoran di liang telinga. Karena itu, Prof. Eka menyarankan untuk meninggalkan kebiasaan mengorek telinga sendiri. Untuk membersihkan telinga dengan aman, disarankan agar berkonsultasi dengan dokter spesialis THT. Mereka memiliki peralatan khusus yang dapat membersihkan telinga tanpa menyebabkan kerusakan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, maraknya judi online dan pinjaman online ilegal menjadi ancaman serius bagi mahasiswa. Bagaimana mengenali dan menghindari jebakan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Judi online dan pinjaman online ilegal semakin menjamur. Keberadaannya membawa ancaman serius bagi masyarakat, termasuk mahasiswa. Judi online adalah aktivitas taruhan yang dilakukan melalui situs privasi atau aplikasi daring dengan iming-iming hadiah besar. Di sisi lain, pinjaman online ilegal adalah layanan pinjaman tanpa izin resmi yang sering memanfaatkan kelemahan finansial seseorang untuk keuntungan yang tidak etis. Kedua praktik ini dapat menyebabkan kerugian finansial, mental, bahkan masalah hukum bagi para korbannya. Dia menawarkan permainan, biasanya dalam bentuk permainan game online atau judi-judi online ya, yang di situ ada bersifat ada taruhan ya, ada taruhan, ada permainan, ada game yang memang itu ilegal gitu ya. Yang ilegal itu yang ini tentunya bisa membawa dampak ya, kerugian yang lebih besar kepada masyarakat ya. Tapi yang paling berbahaya adalah dampak ke psikologis masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan dari judi online dan pinjaman ilegal menjadi perhatian besar, khususnya bagi mahasiswa yang sering menjadi sasaran empuk. Darwiswan menyampaikan, ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan untuk menghindarinya, yakni memastikan aktivitasnya legal dan kedua harus logis. Yang pertama adalah tadi, ingat pada mahasiswa pemuda, ya pelajar, ya 2L ya. Yang pertama adalah legal ya. Bahwa pastikan kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, ya pastikan bahwa aktivitas itu aktivitas yang legal. Yang legal itu apa? Yang lembaga yang punya izin resmi, baik dari OJK, dari pemerintah atau dari otoritas lain. Ya, itu harus dipastikan. Nah, kalau tidak legal, saran saya jangan ikut itu. Yang kedua adalah dia harus logis ya. Logis artinya bahwa tadi logis itu wajar ya. Kesadaran dan kehati-hatian menjadi kunci utama dalam menghindari jebakan judi online dan pinjaman online ilegal. Darwiswan mengimbau agar mahasiswa dapat mengenali ciri-ciri layanan ilegal
dengan selalu memeriksa legalitas dan berpikir logis sebelum mengambil keputusan finansial. Dengan langkah sederhana ini, Darwisman yakin generasi muda dapat melindungi diri dari dampak buruk yang dapat mengancam masa depan mereka. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, eksploitasi berlebihan membuat penurunan populasi ikan. Peneliti Universitas Padjadjaran Irfan Sidney ciptakan teknologi kriopreservasi sperma ikan air tawar sebagai strategi konservasi ikan yang terancam punah. Berikut laporan tim Divya Unpad TV untuk Unhas TV. Laporan Planet Living 2022 menyebut adanya penurunan populasi spesies ikan sebesar 83% di seluruh dunia yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan gangguan rute migrasi ikan. Keragaman ikan air tawar maupun laut telah menurun karena pesatnya industrialisasi, pembangunan bendungan dan tepi muara, serta masuknya spesies eksotis. Selain itu, eksploitasi berlebihan, adanya limbah industri dan domestik, penggunaan lahan, serta perubahan iklim juga mempengaruhi pasokan air, sehingga mengurangi keanekaragaman ikan. Perlu sebuah solusi atau teknologi kriopreservasi, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita menyimpan materi genetik, dalam hal ini sperma, agar ikan-ikan yang hampir punah itu kita selamatkan gitu, Bu. Melihat adanya kondisi tersebut, salah satu peneliti Universitas Padjadjaran, Irfan Sidney PhD, mendiseminasikan hasil risetnya terkait penerapan teknologi kriopreservasi sperma yang dapat menjadi solusi dalam melestarikan spesies ikan air tawar asli yang terancam punah. Melalui kriopreservasi sperma ini bisa digunakan sebagai inseminasi buatan, sehingga lebih cepat proses pembuahan terhadap sel telurnya, sehingga produksi ikan atau jenis lainnya bisa lebih tinggi dan bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat. Diseminasi hasil riset ini dapat Anda saksikan dalam program Heart Talk. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.